Oke, selamat berjumpa dengan rekan-rekan sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kalender. Kini kita akan melihat kalender lunisolar yang digunakan oleh bangsa Yahudi. Nah, ini adalah pengenalan dulu, nanti kita akan lebih rinci ya. Tapi ini sebagai pembuka aja. Kita akan memberitahu dan Anda bisa cross-check bahwa kalender yang saat ini digunakan oleh bangsa Yahudi ya, yang zaman modern ini itu adalah kalender yang dibakukan oleh Hillel II pada abad keempat Masehi. Nah, tentu Anda juga harus tahu bahwa terjadinya pembakuan kalender ini ya, oleh Hillel II pastilah mendapatkan persetujuan dari para rabi, ya, para rabi. Jadi masalah kalender ini dibakukan, kenapa? Karena bangsa ini ingin beralih dari kalender yang hanya sekedar diamati, ya, pengamatan, ya, berdasarkan dilihat hilalnya, ya, seperti yang di sini kita kenal dari teman-teman NU ya, Nahdlatul Ulama, dengan orang yang menghitung dan sudah memperkirakan berdasarkan data astronomi yang diketahui, yaitu rekan-rekan dari Muhammadiyah ya, yang hanya berdasarkan lukisan. Nah, kita tahu karena kedua pemakaian ini ternyata akan ada sedikit perbedaan, tapi selisihnya kan tidak terlalu banyak ya, paling 1-2 hari. Jadi apa yang diamati oleh yang diperhitungkan berdasarkan data astronomi. Nah, itu sebagai gambaran umum ya. Kemudian saya ingin memberikan suatu contoh saja, karena nanti kita akan mencoba ya menghitung balik berdasarkan data hancurnya bait suci kedua, yaitu hancurnya bait suci yang kedua yang diperbaharui dan diperbaiki oleh Herodes ya, yang sebelumnya tentu sudah dibangun. Flavius Josephus, Anda harus tahu bahwa sejarawan ini adalah seorang sejarawan yang asalnya adalah keturunan dari imam di suku Yahudi. Artinya tentu saja dia berasal dari keturunan Lewi ya, ayahnya seorang imam, dan dia menuliskan data sejarahnya itu mulai tahun 90 ya, sampai 100-an lebih sekian. Sedangkan kejadian dihancurkannya bait suci kedua adalah tahun 70 Masehi, dan dia mencatat ya dalam catatannya itu sebagai tanggal 10 bulan Ab. Nah, sebagai perbandingan, kalender Hillel yang tadi sudah diperbarui menyatakan dan menetapkan bahwa terjadinya ya penghancuran bait suci kedua itu adalah tanggal 9 Ab ya, 70 Masehi, tahunnya sama. Dan peringatannya sampai saat ini dikenal juga sebagai 9 Ab yang disebut Tis'a B'Av ya. B'Av itu menunjukkan 9 Ab. Oke. Nah, sebagaimana biasa saya katakan bahwa saya mengutip yang di atas itu bukan karena ini ya tebak-tebakan asumsi, tidak. Itu berdasarkan data dari teks Yunani asli yang disebut Velum Judaicum bab 6 pasal 250 ya, itu adalah edisi Yunani kritis, edisi Mise Luke ya, jadi Anda bisa mengeceknya. Nah, saya tidak membahas dalam bahasa ininya, tapi tunjukkan aja, saya menunjukkan kepada Anda hal-hal yang penting saja ya. Jadi ini di sini Hedekato itu berarti hari ke-10 ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia ini. Hari ke-10 Menos, artinya hari ke-10 bulan ke-5 ya. Jadi
Jadi kalau yang teks ini kita terjemahkan dalam bahasa aslinya, saya mencoba dengan menggunakan bantuan dari AI ya untuk supaya terjemahannya tidak mengikuti yang standar ya. Nah, tapi kita coba setia kepada apa teksnya gitu ya. Jadi pada hari itulah Allah mengizinkan musuh melihat kota di mana bait suci dibakar, yaitu hari ke-10 bulan kelima. Yang oleh orang Yahudi, Ibrani, bulan kelima itu disebut bulan Ab. Ya. Pada hari yang sama, di mana bait pertama juga dibakar oleh orang Babilonia, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya. Dan hari itu adalah hari Sabat. Jadi Flavius Josephus itu menyebutkan penghancurannya sama-sama tanggal 10 bulannya bulan Ab, bulan 5. Ya. Tentu hal yang sangat spesial ini, sebagai dia keturunan imam, tentu saya sih mempercayai ya, ini sih pendapat saya pribadi, itu mempercayai dia itu berdasarkan data sepengetahuannya dia itu yang benar ya, menurut penanggalannya itu. Oke? Nah, itu menurut sejarah. Bagaimana sekarang kita menurut teks orang Yahudi sendiri yang kita kenal dengan teks Masoretik? Nah, teman-teman, untuk mengenal yang teks Masoretik ini, ya, kita kenal yang aslinya aja. Kita ngecek yang aslinya, yaitu berdasarkan kodeks. Ya, karena kalau kadang-kadang terjemahan yang lain-lain itu ya, yang atau kopi, saya sudah pengalaman kadang-kadang ada yang sedikit missing gitu ya. Jadi yang di sini saya cari yang kodeks Aleppo atau kodeks Leningrad lah ya, Leningrad. Yang biasanya kadang-kadang kalau di kodeks Aleppo kurang lengkap, di kodeks Leningrad ini jauh lebih lengkap ya. Artinya apa? Anda bisa menelusurinya sendiri. Apa yang saya ambil di sini itu bukan dari karang-karangan ya. Jadi ini adalah bahasa aslinya ya. Teksnya diambil 2 Raja 258 dan Yeremia 52:12. Ya. Ini adalah bahasa Ibraninya, ini transliterasinya, jadi Anda bisa mengucapkannya di bawah. Kita lihat sajalah yang terjemahan bahasa Indonesianya ya. Dikatakan dalam bulan kelima pada tanggal 7 bulan itu, perhatikan, dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, beda lagi ini ya datanya. Jadi tanggal 7 bulan Ab, ya, itu adalah tahun ke-19 zaman Nebukadnezar. Raja Babel. Datanglah Nebukadnezar, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel, ke Yerusalem dan menghancurkan bait suci dan seterusnya. Ya, jadi Anda mungkin bisa melihat nanti yang lebih ini ya. Tapi ini menunjukkan aja saya tanggalnya. Jadi kenapa sih ada begini? Ya, di catatan itu kitab suci mereka sendiri ya. Jadi di 2 Raja 25 mengatakan demikian. Tapi kita lihat lagi satu lagi teks yang kejadian yang sama, itu Yeremia 52:12. Ya, dikatakan dalam bulan yang kelima pada tanggal 10 bulan itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar. Perhatikan ya, tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar itu sama ya, tapi di sini tanggalnya 10, kalau yang di atas adalah tanggal 7. Ya, datanglah Nebukadnezar, kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel, ke Yerusalem dan menghancurkan. Perhatikan, jadi ini yang dipakai oleh teman-teman atau saudara tua kita ya, orang Yahudi, yaitu teksnya Masoretik. Jadi ini bukan bikin-bikin, ini data yang saya tampilkan seperti apa adanya. Nah, dengan cara yang sama kita akan melihat bagaimana Septuaginta menuliskannya. Nah, Anda juga harus hati-hati ya dalam mencari teks yang asli dari Septuaginta. Saya sarankan Anda melihat langsung ke Codex Vaticanus atau Codex Sinaiticus. Ya, teman-teman.
apa yang tercantum oleh mereka. Nah, ini adalah buku yang dipegang oleh Alkitab, yang dipegang oleh kita orang Katolik. Ya. Jadi dalam teks Yunani di Codex Vaticanus, ya, di 2 Raja-Raja 258, itu dikatakan demikian. Ya. Ente dekatomenos. Ya, jadi ini adalah terjemahan pada hari ke-10 bulan itu, yaitu bulan Ab, ya, 5 itu. Kemudian Codex Sinaiticus, ya, Codex Sinaiticus juga mengatakan sama, ya. Ente dekatomenos. Artinya pada hari ke-10 bulan itu. Jelas ya teman-teman. Nah, kalau yang di Septuaginta, ingat, kita sudah pernah membahasnya ya. Yang Septuaginta itu adalah terjemahan yang dilakukan oleh orang Yahudi sendiri, ya, para ahli bahasa yang dikirim oleh imam, ya, atau dikerjakan oleh para imam. Tentu yang resmi lah, yang bisa menerjemahkan adalah keturunan-keturunan imam yang keahlian bahasanya tidak diragukan. Ya, itu sebabnya Anda bisa mengecek ya bahwa Septuaginta itu dikatakan oleh Emanuel Pop, ya, seorang profesor di Jerusalem University yang kredibilitasnya sangat diakui oleh dunia. Itu menyatakan sebelum tahun 130 Masehi, ya, penulisan kitab yang kita kenal sebagai Septuaginta oleh orang Katolik pada zaman itu tidak dikenal sebagai Septuaginta, tetapi dikenal sebagai Hebdomekonta, ya, dalam bahasa Greek. Itu, ya, mereka menerjemahkannya dalam dua ini. Anda bisa bedakan kan? Tadi yang dari Masoretik itu 2 Raja 258 dengan Yeremia, ya, dengan Yeremia itu berbeda. Tetapi yang di Septuaginta Anda akan melihat itu sama dua-duanya. Ya, di sini saya hanya cantumkan dari yang 2 Raja-Raja, yang Yeremia-nya bisa Anda cek sendiri. Itu sebagian latihan lah Anda untuk mencari tahu. Tapi kalau Anda tidak menemukan, nanti Anda boleh DM ke saya untuk meminta, ya, saya nanti akan kasihkan teksnya. Jadi itu, nah, ini sebagai suatu pendahuluan bagaimana, ya, sebuah peristiwa kejadian, ya, oleh Flavius Josephus orang Yahudi sendiri, kemudian oleh teks Masoretik orang Yahudi juga, ya, oleh teks Septuaginta yang karya orang Yahudi juga, yang ditulis jauh sebelum Yesus lahir, itu memiliki fakta data-data yang berbeda, ya. Dan sebagai informasi Anda harus tahu, ya, bahwa kodeks ini, Kodeks Vaticanus dan Sinaiticus, itu adalah teks yang kita mempunyai yang aslinya itu tertulis di tahun 350-an Masehi, abad keempat. Sedangkan teks Masoretik itu baru, yang namanya kodeks tadi Leningrad dan kodeks Aleppo itu adalah di abad 11, ya, di abad 11, jadi tahun 1008 lah persisnya. Ya, kenapa saya perlu mengatakan ini? Supaya kita tuh jangan terbuai oleh itu fakta gitu, ya, bahwa kita arsipnya itu jelas punya, tetapi yang Masoretik itu ya punya juga, tetapi tahunnya itu berapa ya, 600 tahun lebih muda ketimbang yang kita, ya, yang dari Septuaginta. Anda bisa proses sendiri. Oleh sebab itu saya mengarahkan Anda untuk menelitinya lewat kodeks, ya, karena kodeks itu kan sampai sekarang Anda bisa mencarinya dengan bebas, ya, di searching, dan itu teks-teks aslinya Anda bisa baca gitu. Jadi ya, Anda untuk membuktikan sesuatu yang
bahasa asli segala macam, jangan pakai yang terjemahan lah. Kalau itu kadang-kadang juga ada ya kadang-kadang mungkin kita positif thinking adalah salah kutip atau gimana ya, tapi tidak semua ya, kadang-kadang ada beberapa aja yang jadi masalah. Nah oke, itu adalah pendahuluan yang saya coba perkenalkan kepada Anda bahwa peristiwa ini penting ya, jadi artinya penghancuran bait suci pertama ini di standar mereka itu jelas 10 up ya. Jadi kalau dilihat dari data mereka ini ya, seperti Flavius Josephus, saya pribadi saya lebih cenderung mempercayai yang Flavius Josephus ya, karena itu juga cocok dengan kitab suci kita Katolik. Nah, oke. Kita lewatin itu ya. Kenapa itu karena sebagai pendahuluan, karena kita rencananya kan membicarakan kalender itu nanti untuk nanti belajar bagaimana kalau dihitung mundur dari tahun kehancuran bait suci kedua ini ya, untuk memperkirakan kapan ya Yesus dilahirkan. Dari mana tahunnya? Yaitu diketahui juga ya, kalau Anda baca juga entah dari Josephus Flavius ya, kemudian dari Ta'anit ya, atau Misnah segala macam yang dipunyai oleh Yahudi ya, itu kita akan melihat bahwa waktu penghancuran bait suci kedua itu yang sedang menjalankan tugasnya itu dari kelompok Yoyarib ya, Yoyarib itu kelompok pertama yang berdasarkan kitab Tawarikh ya, jadi di mana ada 24 keturunan Lewi ya, jadi 24 keluarga gitu yang bergiliran untuk bertugas di bait suci kedua. Tentu dengan mengetahui Yoyarib yang waktu itu terjadi pemusnahan, dan juga jangan lupa ya di bait suci pertama juga kelompok Yoyarib inilah yang sedang bertugas. Ini memang seperti aneh, tapi nyatanya kitab suci menjelaskan seperti itu ya, dan juga data sejarah menjelaskan seperti itu. Ini sangat ajaib ya. Kenapa? Nah, oke. Sekarang kita melihat lebih jauh tentang kalendernya ya. Mari kita lihat daftar berikut. Nah, sebagai sebuah pengenalan ya, ini saya menunjukkan yang tidak umum ya, daftar bulan ini nama bulan ya, yang kalau Anda amati di sini ini nama bulan dari kalender Yahudi. Tetapi yang di sini tertulis yang kesatunya itu bulan Tisri. Ini adalah bulan sipil ya, karena memang di sana berlaku di Yahudi itu tanggalan sipil dan tanggalan liturgis. Kalau tanggalan liturgis dimulainya dengan bulan Nisan. Ya, jadi inilah bulan pertamanya, Nisan. Ya. Tapi kalau untuk pemerintahan Tisri. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan aja, kalau Anda hitung di sini, ini Anda lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 bulan. Yang lucu ini ada Adar 1 dan Adar 2. Nah, Anda harus tahu ya, adanya Adar 1 dan Adar 2 ini menyebabkan tahun mereka, kalender lunisolar itu dalam tahun tertentu itu memiliki jumlah bulan ke-13 yang disebut dengan Adar 2. Jadi kalau dituliskan ada Adar 2 itu berarti tahunnya adalah tahun Kabisat ya, menurut penanggalan Yahudi tentunya. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau dilihat ini ada daftarnya nih ya, Tisri 30, 29 dan seterusnya. Ini kalau dijumlahkan, kalau tahun normalnya adalah 353. Tapi pas di tahun Kabisatnya, ini perhatikan Adar 2-nya ini dia 29 ya. Jadi totalnya itu akan menjadi 383 ini kalau tahunnya tahun Kabisat. Nah, teman-teman harap perhatikan ya, kenapa ini sengaja ditulis. Nah, kita kemarin kan belajar mengenai kalender matahari ya, yang 365,4
per tahun kalau solar, ya kan? Tetapi kalau lunar itu tahunnya dari 12 bulan itu totalnya 353 hari. Jadi kalau Anda kurangi dengan 365 di situ ada selisih, ya kan, ada selisih hari antara 11 harian begitu, ya. 11 harian 12 atau Anda perkirakan antara 11-12 hari, karena ini yang disebut sebagai deficient year, ya. Jadi apa, ya artinya tahun yang paling kecil lah. Terus mereka punya juga apa yang disebut pemerintahannya, ya, ada yang disebut tahun regular, ya kan, dimana jumlahnya bulan normalnya, tahun normalnya ada 354 hari, nanti tahun kabisatnya 380. Kemudian ada yang mereka sebut sebagai complete year, dimana ini jumlah yang tertinggi, ya, jadi jumlahnya 355 dan kabisatnya 385. Nah, ini saya perkenalkan karena itu menjadi penting nanti kalau waktu kita membanding-bandingkan tanggal. Sabar ya nanti. Karena saya harus bertahap supaya nanti Anda bisa mengerti semua. Nah, dengan demikian, kenapa ini demikian, ya, dilakukan hal seperti ini? Karena kita tahu kan antara 365 hari dengan 353 itu ada selisih, bukan? Ya, dengan 354 ada selisih. Jadi kalau ini semua dirata-ratakan selisihnya kurang lebih 11 jam. Tapi kalau dihitung persis itu 11 kurang lah, ya, kalau dihitung tahunnya nanti kita akan lihat lah, ya. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa dalam tahun-tahun normal jumlah hari mereka itu 353 sampai 355. Tetapi dalam tahun kabisat mereka bisa memiliki jumlah harinya 383, 384, 385. Nah, inilah kenapa mereka sebut lunisolar, karena penulisan 383 ini karena mereka ingin mengacu apa? Supaya melengkapi kekurangannya itu, supaya tahun mereka masuk, ya, kalau menghitung tahun itu setara dengan tahun solar, ya, karena itu dinamakan kalendernya adalah kalender lunisolar. Oke ya teman, sebagai informasi pendahuluan begitu. Nanti kalau untuk yang lebih rinci Anda boleh tanyakan. Saya akan menjelaskan dengan lebih jelas jika kita membandingkan gini. Anda perhatikan ya teman-teman, jadi saya menggambarkannya ini sebagai lingkaran seolah-olah adalah lintasan yang sebenarnya secara astronomi, ya, bahwa kalau katakan mulai titiknya di sini deh, ya, dari sini dimulai bergerak, ya, bumi mengelilingi pusat katakanlah ini matahari, satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat, ya, dan itu, ya, menurut hitungan astronomi, ya, dari zaman dulu juga perhitungannya mereka dari pengamatan juga sudah menghitung, ya, bahwa jumlah totalnya itu adalah berapa? 365,2422 hari, ya. Sedangkan yang di tengah ini saya menggambarkan adalah jumlah tahunnya dari siapa? Dari kalender Yahudi tadi, ya. Jadi kalau dihitungnya secara lebih teliti, ya, berdasarkan bulannya yang 29,53 sekian-sekian, itu kalau dikalikan dengan 12 hasilnya ada 354, 33, 37, 39. Ya, ini yang digunakan oleh kalender lunisolar Yahudi. Dan kalau berdasarkan astronomisnya seperti yang di atas ini, ya, 3652422, itu 12 bulannya mereka itu 354, 3671. Ada selisih sedikit, ya kan? Ada selisih sedikit. Jadi ini adalah yang astronomis, ini ada yang mereka. Jadi melesetnya tidak terlalu jauh. Jadi dari sini, ya, tadi yang saya katakan rincian kepada Anda, ini jadi ada selisih sekitar, kalau di tahun ini sendiri, ya, mereka, tahun Yahudi sendiri terhadap tahun matahari,
itu selisihnya 10,8683 hari, atau tadi saya katakan 11 hari ya selisihnya. Kalau berdasarkan astronomi, jadi selisih ini astronomi adalah 10 hari 8751 hari. Ini aja untuk memberikan gambar. Nah, selisih antara kalender Yahudi dengan astronomi, selisihnya sedikit ya, 0,068. Jadi akan ada terjadi selisih setelah ribuan tahun, tapi juga itu tidak terlalu besar ya. Nah, ini untuk menggambarkan apa, supaya Anda mengerti bahwa tahun kita yang pakai Masehi ini kan, ini yang bulat 360 derajat ini, yang besarnya adalah 300, yang lamanya 365,2422 hari. Sedangkan tahun lunar ya, kalau hanya tahun normalnya mereka hanya mencapai 354. Nah, kekurangannya itu karena selisihnya mereka 11 ya. 11 kalau dalam satu tahun kan cuma baru 11 selisihnya. Setelah 3 tahun ada selisih 30 kan. Ya, selisih 30. Nah, itu dijadikan satu bulan. Nah, itulah yang dinamakan bulan kabisatnya oleh mereka. Makanya ada hari yang 385. Jadi satu tahunnya melampaui yang satu tahun Masehi yang hanya 365. Sekian. Ya, taman ini untuk memberikan gambaran. Oke, yang berikutnya ya. Nah, supaya Anda bisa memahami lebih bagus ya dengan perbandingan dengan solar, Anda lihat ini. Ya, tahun mereka ini satu tahun ini 354 ya, yang tahun Yahudi. Jadi kalau 3 tahun ya, 3 tahun 354 ya dikali dengan 2 di sini yang normalnya 2. Tahun ketiganya ya itu ditambahkan 30, atau tepatnya bukan 30 ya, tetapi ini adalah 29 ya, 29. Jadi ada penambahan di sini menjadi 383 atau 384 atau 385 seperti yang saya jelas. Jadi yang saya cantumkan di sini saya ambil rata-ratanya saja ya. Jadi kalau ini dikali ya, jadi 354 dikali 3 ditambah 50, ini sekitar 1094 hari dalam 3 tahun. Sekali 3 tahun ada penambahan 1 bulan ya. Mengapa? Kita bandingkan ya. Karena kalau ini di tahun solar 365 ya, 3 tahunnya, ini perhatikan panjangnya kan berbeda ya. Ini hanya gambaran saja, nggak persis seperti skala gitu kan, tapi ini untuk membedakan supaya Anda gampang menggambarkan. Jadi selama 3 tahun 365 dikali 3 ini adalah 1095. Jadi di sini juga ada selisih 3 hari teman-teman. Jadi ternyata ini masih ada selisih, walaupun mereka mencoba mengejar untuk menyamakan dengan kalender matahari solar. Nah, maka ya sebenarnya ini yang penemuannya adalah orang Babilonia ya, dibuatlah sistem solar metonik ya per 19 tahun. Karena kalau per 19 tahun itu ya jumlah ini ya dikalikan pada untuk mencapai 19 tahun dengan 19 tahunnya bulan matahari, jumlahnya itu akan menjadi tepat. Jadi maksudnya gini, mereka membuat sistem metoniknya yang 19 tahun itu gini, jadi tahun kehabisatnya mereka tentukan ya di tahun ketiga, tahun ke-6, tahun 8, tahun ke-11, tahun ke-14, tahun ke-17, tahun ke-19, itulah mereka sisipkan sebagai tahun kabisat. Nah, kalau mereka dengan menyisipkan tahun kabisatnya itu yang jumlahnya 29 hari ya, masing-masing 29 hari selama 19 tahun, ini lihat perhatikan, total bulannya selama 19 tahun itu adalah 19 tahun dikali dengan 12, dan kadang-kadang ada tambahan ini ya, selama ini, jadi 235 totalnya. Nah, ini kalau dikalikan dengan harinya, itu dihasilkan 6.939,69 hari. Ya.
Kemudian tahun lunar itu adalah 19 dikali ini kan yang tadi 354, 3671. Ini adalah nilai yang Babilonia, ya, yang Babilonia. Jadi jumlahnya 673797. 3 ini kalau hanya 19 tahun lunar loh ya ini ya. Nah, kalau dengan tambahan yang sisipannya ya, di tambahan sisipannya kalau saya hitung itu adalah 206,627 ya. Nah, 206,6227 itu ekivalen dengan 7 bulan lunar ini yang disisipkan ya. Jadi nanti kalau Anda hitung dengan 365 ya dikali 19, ininya akan cocok. Memang masih ada selisih, tapi selisihnya 0,0 sekian ya. Dengan demikian metonik inilah yang merangkum kesamaan dengan kalender lunisolar ya. Dengan demikian kalau ada suatu tanggal ya, kalau Anda kalikan 19 hari, 19 hari, nanti itu dikonversikan ke kalender Masehi, itu penanggalannya akan jatuhnya mirip-mirip ya. Misalkan tadinya katakanlah 10 up yang tadi itu ya, 10 up dimundurkan 19 tahun ya kan, ke 19 tahun sebelumnya, itu akan berkisar menjadi 9 up juga, atau 10 up, atau 11 up ya. Jadi selisihnya nggak banyak gitu kan, tapi seolah-olah mengulang. Ini yang bagusnya dari metonik ini. Maka dengan demikian kita juga bisa memperkirakan ya tanggal-tanggal, oh kalau sesuatu terjadi di tahun sekian, tanggalnya sekian dalam Yahudi ya, terus dibagi dengan 19 tahun, 19 tahun, itu kita akan menjumpai tanggal dan hari yang mirip ya dengan yang sebelumnya. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya saya terlalu cepat, tapi kan ini saya meninggalkan teks ini untuk Anda pelajari ya. Jadi saya tidak terlalu detail sekali, Anda bisa memeriksanya sendiri karena saya untuk menghindari Anda salah paham bahwa saya hanya membuat-buat gitu, enggak, bisa Anda cek sendiri ya. Tentu teksnya bisa Anda lihat sendiri. Nah, dengan demikian ya, jadi kalau tahun pertama itu kan selisihnya mereka itu dengan tahun masa itu kurang lebih 11 harian ya. Maka di tahun pertama mereka kurang, artinya lebih cepat 11 hari. Tahun kedua 22 hari. Nah, tahun ketiga mereka tambahkan 30 atau 29 ya. Jadi untuk Yahudi itu bisa ditambahkan 29 30. Apalagi yang namanya aturan dari aturan Hillel 2 itu ya. Jadi tidak selalu 30, tidak selalu 29. Nah, itu menurut pengaturan mereka, karena mereka ada syarat-syarat tertentu lah untuk mengatur hari raya. Jadi di sini dihitung ya, kalau 4 tahun bagaimana, 5 tahun bagaimana. Nanti kalau pas di 19 tahun itu selisihnya benar-benar 0,00 sekian ya. Jadi persis itulah yang disebut dengan sistem metonik. Nah, dengan mereka membuat kalender seperti ini, maka kita bisa menggambarkan begini ya. Mereka itu ternyata kalendernya memang disebut lunisolar, bulannya mereka setia kepada pengamatan bulan lunar, tetapi tahunnya mereka mengecek berdasarkan apa? Solar. Sehingga kalau kita bagi nih ya dalam musimnya ya, musim semi, spring, summer musim panas, kemudian musim gugur, terus winter musim dingin ya. Jadi ternyata 3 bulan yaitu Nisan, Iyar, Sivan itu mencakup musim semi ya. Tamus, Ab ini bulan kelima yang tadi kita singgung, Elul itu adalah musim panas ya. Kemudian Tisri, Hespan, Kislev itu adalah musim gugur. Kemudian Tevet, Sefat, Adar ya. Adar itu mungkin ada 2 ya,
Ada Adar 1, Adar 2 artinya bulan ke-12 atau bulan ke-13. Nah, di sini saya cantumkan juga hari raya yang mereka rayakan sekaligus. Tadi saya memberikan contoh ya, kita tadi bicara ya soal penghancuran bait suci. Lihat, Anda dilihat di sini ya. Itu adalah ada yang harus dirayakan pada Kisah Beat. Inilah kehancuran, dan itu tanggalnya tanggal 9 gitu ya. Jadi ini fakta yang saya berikan kepada Anda. Ya. Sedangkan Nisan di Paskah nih, Paskah menurut ini ya, lunisolarnya Yahudi ya, itu adalah Pesach tanggal 15 menurut kalender Hillel tentu ya. Kemudian Misma ini perayaan-perayaannya, Matzah, Bikurim, Passoa. Nah, kalau Anda lihat ya, ini di Tisri ini ya, di September Oktober, Anda lihat akan ada Rosh Hashanah, Pasgedalah, Yom Kippur, Sukkot ya. Nah, ini Sukkot ini diberi tanda merah sengaja ya, karena Sukkot, Pesach sama Shavuot itu Pentakosta ya, Pentakosta itu adalah hari raya yang paling besar, 3 hari raya besar di mana itu dilakukannya, artinya dirayakannya selama kurang lebih 1 minggu ya, 1 mingguan ya gitu kan. Jadi keramaiannya sekitar itu. Dan pokoknya itu adalah termasuk hari raya besar. Dan Sukkot ini juga kenapa dicantumkan tanggal 15/22 ini? Ini adalah nanti yang kalau kita hitung balik, Anda ingat ya, di mana Zakaria menerima kabar dia sebagai kelompok Abijah. Kalau tadi ya Yarib itu yang saya katakan yang sedang bertugas di saat bait suci dihancurkan, itu yang kelompok 1, Abijah itu kelompok ke-8. Dengan demikian nanti dihitung mundur, itu diperkirakan ya, bukan suatu kepastian yang mutlak pasti, itu di Sukkot. Makanya beberapa teman ada yang menganggap bahwa di perayaan Sukkot inilah ya Zakaria sedang melayani dan dia ditampakkan oleh malaikat Gabriel dan berpesan bahwa doanya dikabulkan, dia akan memiliki anak ya. Anda perhatikan. Jadi untuk memperlengkapi ya, saya perlihatkan juga ini dengan secara melingkar ya, supaya Anda lihat hari rayanya ini disusun semua sama, kemudian tahunnya ada ya ini. Jadi Nisan 1, 2, 3, dan di sini adalah ekivalennya ya, ekivalen dengan Masehi. Jadi Nisan itu berada di antara Maret atau April ya, di dalam April ya, jadi nggak akan meleset dari sini ya, walaupun pergeserannya itu bisa terjadi. Di sini Anda lihat tercantum semuanya nih ya, pesta-pesta yang mereka miliki. Nah, di Tisri ini Anda lihat di sini kan ada Sukkot, Yom Kippur ya, dicantumkan di sini. Nah, yang ini yang terakhir Anda lihat ya, gambaran untuk sementara menutup pertemuan kita kali ini untuk pengenalan kalender Yahudi. Saya lebih suka menggambarkannya demikian. Jadi yang bulan kesekiannya 1, 2 sampai 12 ini di dalamnya adalah yang bulan Yahudi ya. Kenapa demikian? Karena saya ingin menggambarkan bahwa lingkaran yang dia punya itu dalam tahun totalnya seperti Anda tahu ya, rata-rata 354 hari kan. Sedangkan yang ini ya, yang di luar itu saya asumsikan itu adalah sebagai gambaran dari tahun Masehi yang harinya 365. Jadi ada selisih yang mereka kadang-kadang orang Yahudi harus menambahkan apa? Ini nih bulan Adarnya ya. Jadi ada Adar 1, Adar 2 untuk menyesuaikan dengan lingkaran itu. Teman-teman, saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini membantu pengetahuan kita. Terima kasih.